Terima kasih telah klik video ini. Di konten kali ini, Mr. D akan melanjutkan kembali light novel Tensura volume 21. Jika kalian belum menonton video sebelumnya, gua sarankan kalian untuk menontonnya biar kalian gak gagal paham dengan konten kali ini. Oh ya, jangan lupa untuk like sebagai ongkos parkir dan ditekan tuh tulisan subscribe. Tenang, aman, gak meledak kok. Kalau gabut tinggalkan jejak di kolom komentar. Ya siapa tahu aja ribuan tahun nanti komen kalian dibaca sama anak cucu kalian. Oh ya, video ini Mr. D translate sendiri. Jadi kalau ada salah kata mohon diberi uang. Maksud gua dimaafkan. Oke, tanpa basa-basi busuk dan biar gak menyita waktu berharga kalian, jadi siapkan cemilan, pasang posisi rebahan, rilekskan pikiran. Mari kita mulai videonya, juragan. Kami kembali. Yari. Meskipun adanya perbedaan EP yang cukup jauh antara Evil Dragonspawn dan Haguro, namun Haguro dapat mendominasi duel tersebut. Ilmu pedang Pak Tua satu ini bukanlah kaleng-kaleng. Dia terus menebas Evil Dragonspawn tanpa henti, sehingga makhluk ciptaan Vega ini nggak bisa apa-apa di hadapan Haguro. Melihat hal itu, Benimaru berdecak kagum, tapi tetap saja serangan Haguro cuma sebatas melukai makhluk tersebut. Di dalam tubuh Evil Dragonspawn dibekali Ultra Speed Regeneration. Jadi tidak peduli sedalam apa luka yang Haguro berikan padanya, karena makhluk ini akan terus beregenerasi diri. Untungnya hubungan Vega dan minionnya tersebut sudah terputus. Jadi Infinite Regeneration pada makhluk ini nggak ada lagi, bre. Yang otomatis kalau makhluk ini mati nggak bakal bisa hidup lagi. Memang saat ini Haguro mendominasi duel, tapi kalau ini berlangsung lama, hal itu akan menguntungkan Vega. Karena Vega sudah berniat meledakan diri serta memindahkan kesadarannya ke Evil Dragonspawn tersebut. Di situ Benimaru berniat pergi menghabisi makhluk itu, dan Ramirez bertanya, "Benimaru-chan, apakah kau benar-benar bisa mengalahkan makhluk itu?" Pertanyaan Ramirez ini sulit dijawab Benimaru, karena Benimaru sendiri nggak yakin bisa menangani makhluk tersebut. Dengan bermodalkan tekad, Benimaru menjawab, "Aku harus pergi." Namun Ramirez mengingatkan kalau Benimaru memiliki misi penting, yaitu menjemput Zekion dan kawan-kawan yang berada di lantai isolasi. Jadi nggak mungkin Benimaru bisa bertindak cepat jika harus mengalahkan Evil Dragonspawn lalu menjemput Dino dan yang lain. Malahan situasinya semakin runyam jika Benimaru kalah melawan makhluk itu. Di satu sisi pula, di dalam ruang kontrol gak ada orang yang bisa diandelin selain Benimaru. Ya kalian tahu sendirilah, Gabiru belum pulih, dan meskipun pulih juga gak guna. Rangga masuk angin karena berbagi luka hati luka diri sama Gerudo. Lantas Beretta pun mengusulkan diri bahwa dia saja yang akan membantu Haguro. Tapi dengan spontan Ramirez menolak usulan Beretta. Karena menurutnya, tanpa bantuan Beretta, Ramirez gak yakin bisa membuang 30 lantai labirin sendirian. Namun tiba-tiba, jeng. Saat itu seorang pria berdiri, dia adalah Cherish. Cherish berkata, "Akhirnya sekarang giliranku telah tiba." Ketika melihat hal itu, Ramirez pun matanya berbinar-binar. Di satu sisi Benimaru setuju. Benimaru yakin dengan kekuatan Cherish yang sekarang. Cherish pasti bisa mengalahkan Evil Dragonspawn. Seorang pria yang tadinya hampir dilupakan, kini bersiap berangkat ke medan pertempuran dengan penuh semangat. Ramirez telah memutuskan Charishlah satu-satunya orang yang diizinkan berangkat untuk membantu Haguro. Setelah Charish meninggalkan ruang kontrol, semua orang mulai kepo dan barulah tuh dicek berapa EP-nya. Diketahui EP Charish adalah 2.740. Dengan kata lain, EP Charish masih kalah dengan EP Evil Dragonspawn yang hampir 5 juta. Seperti yang kita tahu sendiri, EP bukan patokan kuatnya seseorang. Apalagi Cherish ini asistennya Veldora, jadi mungkin level bertarungnya lebih tinggi daripada Evil Dragonspawn yang gak memiliki logika. Sementara itu, ketika Benimaru mengetahui EP Cherish yang cuma segitu, Benimaru berkata, "Apakah Anda mengirim mereka tanpa mengetahui EP-nya dulu, Ramirez sama?" Dan Ramirez pun menjawab, "Jangan khawatir, Wakil Komandan, dia pasti baik-baik saja." Cherish adalah asisten master, dia petarung sejati, jadi nggak mungkin Cherish dikalahkan. Ramirez bisa percaya seperti ini karena Cherish unggul dalam segi lain, terutama fleksibilitas. Mendengar itu, Benimaru tersenyum lega.
Di lain cerita, terlihat di sana Haguro masih berjuang keras melawan Evil Dragon Spawn. Tinju Evil Dragon Spawn yang setara dengan tingkat mitos saling berbenturan dengan pedang Shark Cloud milik Haguro. Meskipun pedang Haguro tingkat legendaris, tapi pedang itu dilapisi auranya, sehingga pedang tersebut tidak akan pernah patah. Dan malahan pedang Haguro dapat menembus kulit Evil Dragon Spawn tingkat mitos. Di saat bersamaan, Ceres kini sudah memasuki medan pertempuran. Zephyrus, Notos, dan Boreas yang berada di dekat pintu memberikan jalan kepada Ceres. Sedangkan Ceres sendiri, dia terkagum-kagum dengan aksi Haguro yang dapat memojokkan dan melukai Evil Dragon Spawn. Tapi sayangnya hal itu belum cukup untuk mengalahkan makhluk tersebut. Di satu sisi, saat melihat kehadiran Ceres, Euros langsung membukukan badannya. Naga satu ini sangat mengagumi sosok lelaki ireng ini, guys. Dan dengan gagahnya, Ceres pun mulai berjalan menuju Haguro. Setelah berada di samping Haguro, dia berkata, "Haguro Dono, istirahatlah, kali ini giliranku." Haguro pun menjawab, "Sepertinya giliranku sudah selesai ya. Tapi apakah Anda yakin tidak membutuhkan bantuanku?" Lantas Ceres pun ngasih tahu Haguro agar nggak perlu mencemaskannya, karena dia dilatih oleh Veldora Wibu Pirang. Di satu sisi, Ceres juga memahami kalaupun Haguro ikut membantu, hal itu hanya akan membahayakan nyawa Haguro. Dan Ceres juga nggak bakal bisa maksimal dalam bertarung, karena gaya bertarung Ceres menggunakan panas super tinggi untuk menghancurkan musuh. Ketika mendengar penjelasan itu, Haguro pun mundur dengan tenang. Haguro berkata, "Semoga Anda beruntung, Ceres-san." Ceres pun menjawab, "Serahkan saja padaku, aku pasti memenangkan pertarungan ini." Setelah percakapan tersebut, Haguro dan Euros pergi ke pintu keluar lantai 100. Dan di lantai itu hanya tinggal Ceres dan Evil Dragon Spawn. Ya, berduaan saja. Sambil menatap lawannya, Ceres berkata, "Aku tidak punya banyak waktu, jadi aku akan segera mengakhiri ini." Tentu saja Evil Dragon Spawn gak mengerti kata-kata Ceres. Dengan spontan makhluk itu pun langsung menyerang Ceres. Namun Ceres menangkis dengan tendangannya. Lalu Ceres menyerang dengan Veldora Steel Killing R Burning Ballet. Seketika itu juga tinju Ceres melesat dengan kecepatan super cepat. Dia memanaskan udara dan mengubahnya menjadi peluru sehingga menciptakan plasma super panas. Dan Ceres melakukan serangan ini bukan 1-2 kali saja, tapi tak terhitung jumlahnya. Saat serangan bertubi-tubi itu mengenai Evil Dragon Spawn, tubuh makhluk itu terhempas ke udara. Tapi Ceres tidak berhenti sampai di situ. Ceres lantas menciptakan lingkaran sihir di tanah dan dia mengaktifkan Dragonic Flare. Hal itu membuat segala sesuatu yang masuk dalam lingkaran sihir Ceres akan terbakar panas api sampai si target lenyap. Dalam sekejap, Evil Dragon Spawn hangus terbakar tanpa sisa dan Cereslah pemenangnya. Melihat aksi menakjubkan itu, Haguro pun memuji Ceres. Dengan malu-malu, Ceres menjawab, "Hehehe, Anda ini terlalu memujiku. Makhluk itu sudah kehabisan energi saat melawanmu, Haguro Dono. Jadi wajar saja aku bisa menang." Meskipun Ceres menjawab dengan senyuman, tapi dalam benaknya dia memikirkan hal lain. Ya, Ceres memikirkan Veldoya. Di saat-saat seperti ini, Ceres ingin berguna dan berada di samping tuannya. Di satu sisi dengan pipi memerah, Euros berkata, "Luar biasa, Ceres sama bukan hanya tampan, tapi dia adalah yang terbaik." Ketika melihat aksi Ceres dengan mudah mengalahkan Evil Dragon Spawn, Boreas, Notos, dan Zephyrus, mereka bertiga merasa frustasi dan juga termotivasi. Mereka bertiga merasa sangat lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kejadian hari ini membuat tekad mereka semakin membara. Mereka bertiga akan berusaha menjadi lebih kuat lagi, dan mungkin labirin di kemudian hari akan semakin sulit ditaklukkan. Karena naga-naga lucu ini sudah menjadi monster yang sangat menakutkan. Scene berpindah ke ruang kontrol. Ramirez sangat bahagia karena prediksinya benar. Ramirez di situ terus membual tentang kemenangan Ceres, seolah-olah itu adalah pencapaiannya sendiri. Tentu saja semua orang di sana cuma menganggukkan kepala tanpa mengomentari bualan Ramirez. Kini yang tersisa hanyalah mengalahkan Vega dan membuang 30 lantai isolasi ke dimensi lain. Oleh karena itu, Benimaru sudah dalam perjalanan menuju lantai tersebut. Di sini Ramirez dan yang lain berharap semua orang dapat kembali dengan selamat. Gak lama kemudian Benimaru sudah sampai tuh di tempat Diablo dan kawan-kawan. Tentu saja Diablo langsung memahami kalau waktunya mengakhiri ini telah tiba.
Sejenak Diablo saling bertukar pandangan dengan Zegion dan keduanya saling menganggukkan kepalanya. Diablo menyuruh Zegion agar terus mengawasi Mai, sedangkan dirinya akan fokus menghabisi Vega. Di saat yang sama Vega mengeluarkan tentakelnya sambil berkata, "Gah gah gah gah, waktunya bersenang-senang Diablo." Tentakel Vega menggeliat, berpura-pura membidik Diablo. Tapi ternyata tentakel itu menuju ke arah Mai dengan kecepatan yang sangat gak logis. Namun sebelum tentakel Vega mencapai Mai, tiba-tiba duar. Tentakel Vega beramburan menjadi potongan-potongan kecil. Dan yang melakukan hal itu adalah Zegion. Zegion berkata, "Usahamu sia-sia, Vega." Jadi saat tentakel itu akan mengenai Mai, Zegion sudah menghadang dengan serangga miliknya yang warnanya tuh biru. Dan saat tentakel itu menyentuh serangga Zegion, hasilnya tentakel Vega hancur dengan sendirinya. Mai nggak tahu apa yang Zegion lakukan, tapi dia berkata, "Wow, apakah aku tadi menjadi sasaran?" Vega berada di puncak kebingungan dan ketakutannya. Dia sudah berencana memakan Mai dan mengambil kekuatannya sehingga dapat melarikan diri dari tempat ini. Tapi semua itu gagal total. Hal ini membuat Vega putus asa. Vega bergumam, ini tidak mungkin. Aku tidak mau mati di sini." Vega kini benar-benar terpojok. Yang pertama, lawan di hadapannya adalah Diablo. Dia adalah monster yang gak mungkin bisa Vega kalahkan. Bahkan semua serangannya seolah-olah bisa dibaca Diablo. Dan yang kedua, Vega sudah menyadari sesuatu. Dengan kehadiran Benimaru di sini, Vega tahu Evil Dragon Spawn yang dia andalkan di lantai 100 pasti sudah mati. Opsi terakhir yang dia simpan untuk melarikan diri sudah gak ada lagi. Semua rencana Vega melarikan diri gagal total. Yang ada di pikiran Vega adalah bagaimana caranya dia keluar dari situasi ini. Vega benar-benar merasa frustasi. Tidak ada yang menghormatinya meskipun dia telah menjadi pria yang kuat. Dia tidak punya teman yang bisa dia percayai. Vega tidak dapat memahami bahwa manusia lain dapat melihat akal busuknya. Dia mengira semua orang itu bot anjing. Ya, itulah hukum dunia ini. Jika Anda tidak memberi, maka Anda tidak mendapatkan imbalan apapun. Vega menjalani hidupnya tanpa mengetahui hal ini. Di situ Vega berkata, "Jangan bercanda, brengsek." Pada saat itu dia sudah berencana akan melakukan tindakan, yaitu meledakkan diri. Dan hal inilah yang dikhawatirkan Diablo. Dalam gumamnya Vega berkata, "Itu benar. Jika aku harus berakhir di tempat seperti ini, maka aku akan membawa kalian semua bersamaku ke neraka." Wahahaha. Seharusnya aku melakukan ini dari awal. Aku akui kau lebih kuat dariku, tapi akulah yang akan tertawa di akhir, Diablo. Vega terus tertawa dan niat jahatnya menjadi semakin intens.